Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel EKW Saputri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menikmati materi, semoga bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi kita akan menyambung materi dari soal unik. Kemarin kita ada bahas 2 soal. Sekarang kita akan membahas soal unik dari sistem persamaan linear 3 variabel ya. Nah, di sini sebelum masuk ke soal unik itu, kita bahas sedikit soal SD yang gampang lah insya Allah. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kenapa jadi pengurangan dan penjumlahan pecahan? Itu karena nanti kalau kalian rajin tuh buka-buka LKS-nya, kalian mungkin sudah pernah melihat soalnya itu ada yang berbentuk pecahan. Nah, sebenarnya ada beberapa cara ketika pecahan itu ada yang dimisalkan, ada yang tetap. Kalau dimisalkan itu sebenarnya menurut saya sih tergantung orangnya. Bisa akan menjadi mudah, bisa juga akan menjadi makin bingung kayak gitu. Jadi sih kalau saya lebih menyarankan misalnya tidak usah dimisalkan. Kalau dimisalkan itu ada di LKS halaman 42. Nah, jadi kan di situ ada contohnya, ada 1 per Z, 1 per X, dan 1 per Y dimisalkan masing-masing. 1 per X dimisalkan A, 1 per Y dimisalkan B, 1 per Z dimisalkan C. Tapi itu nanti harus mengembalikan lagi karena yang dicari itu X-nya. Akan menurut saya akan menjadi salah, itu akan menjadi lebih besar kayak gitu. Nah, kemungkinan kalian salah menentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi untuk meminimalisir, lebih baik tidak usah dimisalkan kalau menurut saya ya, tapi terserah kalau kalian. Nah, jadi mengulang sedikit tentang nih, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, yang harus kalian ingat adalah syaratnya untuk pecahan itu, untuk penjumlahan dan pengurangan, penyebutnya harus sama. Nah, ini nanti akan kalaunya di SPLTV yang ini, penyebutnya kan akan selalu sama. Jadi kita contoh soalnya ini sama terus ya. Ini penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kalian tambahkan yang di atasnya. Gitu. Jadinya 2 tambah 1 adalah 3 per 5. Ditulis sendiri ya. Sini saya keluarkan dulu semua soalnya supaya nanti tidak hilang. Nah, di sini yang nomor 1, 2 per 5 ditambah 1 per 5 adalah berarti 3. Di sini susah betul. 3 per 5 gitu ya. Nah, kemudian 6 per 9 dikurang 5 per 9 jadinya 4 per 9. Kalian nulisnya yang rapi ya. Di sini karena susah tangan. Nah, kemudian negatif 8 per 7 ditambah 4 per 7 berarti hasilnya adalah negatif 4 per 7. Kenapa jadi seperti itu? Nah, kemudian negatif 3 per 6 dikurang negatif 4 per 6 itu kan negatif 3, negatif 4, berarti hutang 3, hutang lagi 4, berarti jadinya negatif 7 per 6. Kemudian yang 5 dan 6 itu negatif ketemu negatif nih senyum, jadinya nanti berubah di tengah sini ada jadinya plus. Kalian lengkapi ya di catatan kalian. Nah, kemudian 1 per 11 ditambah 6 per 11 hasilnya nanti adalah 7 per 11. Kemudian yang ini tadi hasilnya adalah negatif 7 per 6. Kemudian ini negatif 5 tambah 7 adalah 2 per 8 gitu. Saya harap bisa ya. Kemudian selanjutnya langsung kita masuk ke soalnya. Soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 2, 2 per Y dikurang 1 per Z sama dengan negatif 3, 1 per X dikurang 1 per Z sama dengan 2. Nah, di sini karena
memuatnya adalah variabelnya cuman masing-masing persamaan itu cuma 2, ada yang X dan Y dan Z, dan X dan Z. Jadinya kita bikin seperti soal unik yang pertama. Kalau kalian bertanya, emangnya soalnya kalau pecahan seperti itu, Bu? Sebenarnya enggak sih, kadang-kadang ada soal yang lengkap, cuman ya nggak usah dipersulit lah gitu. Jadi persamaan pertama itu kan 1 per X tambah 1 per Y sama dengan 2. Yang nggak ada adalah 0, berarti jadinya 0Z. Kemudian yang persamaan kedua yang tidak ada adalah X, makanya kita tambahkan 0 per X. Kemudian yang persamaan ketiga yang tidak ada Y, makanya ditambahkan 0Y. Seperti kemarin juga, kita tinggal sesuaikan. Kalau di tahap pertama itu kan kita harus mengeliminasi salah satu variabel, maka kita nanti akan memakai yang di sebelah kiri. Tapi ketika sudah menemukan persamaan keempat, nanti akan lebih mudah, misalnya langsung menggunakan yang ini. Udah, kemudian yang pertama adalah kita harus mengeliminasi, pilih sebenarnya nggak mesti X. Yang mudah di situ adalah X dan Z. Terserah aja. Saya pilih adalah mengeliminasi X dari persamaan 1 dan 3. Kita tulis persamaan 1 dari yang samping kanan ini ya. Ini persamaan 1 ambil yang ini. 1 per X tambah 1 per Y tambah 0Z sama dengan 2. Kemudian nih 1 per X tambah 0Y dikurang 1 per Z sama dengan 2. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Latihan soal kemarin masih banyak sekali yang salah. Yang seharusnya dikurang jadi tambah, yang harusnya tambah jadi kurang. Kalian perhatikan yang ada yang mau kalian hilangkan. Di sini kan X-nya. Lihat di depannya, kalau sama, maka tolong itu dikurang sayang ya. Kalaunya ini kan sama, ini dikurang. Kalaunya berbeda itu baru ditambah. Nah, kemudian banyak juga kesalahan. Pastikan angka yang kalian hilangkan tuh sudah sama. Misalnya di depan X-nya itu adalah 2, berarti yang di bawahnya juga X-nya harus 2. Misalnya di atasnya 2, di bawahnya 1, maka persamaan yang di bawah harus dikalikan dengan 2 gitu. Nah, jadi ini langsung kita kurangkan, yang di depannya habis ya. Nah, 1 ini 1Y dikurang dengan 0Y. 1 dikurang 0 kan hasilnya 1. Nah, kemudian ini kenapa ini jadi plus? Karena kan anggapannya 0 dikurang min 1. Min ketemu min jadinya senyum, jadinya tambah 0 tambah 1 adalah 1 per Z. Jadi kita dapat persamaan keempat adalah karena 2 kurang 2 0, jadinya 1 per Y tambah 1 per Z sama dengan 0. Nah, kemudian kita bebas mau mengeliminasi Y atau mengeliminasi Z dari persamaan 4 ini. Nah, sorry. Kita back. Nah, kita sesuaikan, ingat disesuaikan ya. Di sini kan variabelnya Y dan Z, maka dari 3 persamaan ini kalian cari yang Y dan Z gitu. Yang Y dan Z adalah persamaan 2, maka kalian pilih eliminasi Y atau eliminasi Z dengan persamaan 2 dan 4. Di sini saya memilih mengeliminasi persamaan 2 dan 4 itu, yaitu variabel Z yang saya pilih. Kenapa jadi variabel Z? Karena kita tidak perlu mengalih lagi. Seandainya kalian, Bu, saya mau mengeliminasi variabel Y, silahkan. Berarti ini kan karena berbeda. Nah, berbeda ya. Halus. Di atasnya harus dikali 1, di bawah dikali 2 sayang. Nah, gitu. Oke. Nah, nih, kenapa jadi ditambah? Karena di depan yang mau kita hilangkan, si Z-nya tadi adalah berbeda, 1 plus 1 minus, makanya sininya tambah. Jangan bingung. Nah, kemudian ini variabelnya penyebutnya kan sudah sama-sama Y. Yang di atasnya aja 2 ditambah 1 jadinya 3Y sama dengan negatif 3. Kemudian supaya tidak bingung,
karena di kiri bentuknya pecahan, maka kita ubah juga jadi pecahan. Jadinya 3 per Y sama dengan negatif 3 per 1. Kenapa Bu jadi per 1? Karena setiap bilangan yang dibagi dengan 1 kan hasilnya tetap bilangan itu sendiri, jadi tidak akan mengubah hasilnya gitu. Baru kita kali silang. Nih, negatif 3 kali Y dan 3 kali 1 gitu. Jadinya negatif 3Y sama dengan 3, Y-nya sama dengan 3 dibagi negatif 3. Jadinya kita dapat Y-nya sama dengan negatif 1. Nah, kemudian sudah kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita sudah punya modal Y sama dengan negatif 1. Jadinya Y sama dengan negatif 1 itu boleh kalian substitusikan sebenarnya ke persamaan manapun, yang penting ada variabel Y-nya. Nah, kebetulan di sini saya memilih ke persamaan 2. Nah, Y 2 per Y dikurang 1 per Z sama dengan negatif 3. Kita gantikan Y-nya itu dengan negatif 1. Jadinya 1 dibagi 2 dibagi negatif 1 dikurang 1 per Z sama dengan negatif 3. 2 dibagi negatif 1 hasilnya adalah negatif 2. Jadinya dikurang 1 per Z sama dengan negatif 3. 2-nya kita pindah, yang negatif tadi kita pindah ruas ya. Negatif pindahnya jadi positif. Nah, kemudian jadinya negatif 1 per Z sama dengan hutangnya 3 dibayar 2. Jadinya sisa negatif 1. Kita ubah lagi kayak tadi. Negatif 1 per Z sama dengan negatif 1 per 1. Kita kali silang teman-teman. Negatif 1 kali Z adalah negatif Z. Negatif 1 kali negatif 1 dikali 1 adalah negatif 1. Karena kiri dan kanan sama-sama ada negatif, negatifnya boleh kita coret. Jadinya Z-nya adalah 1. Nah, kemudian yang belum kita dapat adalah variabel X. Di variabel X, kalian bebas mau mensubstitusikan yang mana, asal yang ada X-nya. Misalnya di sini saya memilih mensubstitusikan Y sama dengan negatif 1 ke persamaan 1 untuk dapat X-nya. Jadinya 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 2. 1 dibagi negatif 1, karena Y-nya kita ganti dengan negatif 1. Kemudian sama kayak tadi, 1 per X dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian 1 per X sama dengan 2 ditambah 1. Jadinya 1 per X sama dengan 3. Kita ubah lagi kayak tadi, 1 per X sama dengan 3 per 1. Kemudian dikali silang lagi. X kali 3, 3X. 1 kali 1, 1. Jadinya X-nya sama dengan 1 per 3. Nah, ini termasuk pecahan dan tidak usah kalian ubah jadi desimal. Jadi langsung ditulis aja di penyelesaiannya adalah 1 per 3, negatif 1 dan 1. Nah, sampai sini dulu soal unik yang ketiga. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita masuk ke model. Dimohonkan dengan sangat kalian itu jangan hanya bisanya mengeluh tidak paham dan tidak paham. Kalau ada yang bingung silahkan langsung ditanyakan di grup kapanpun. Tapi dengan catatan memang sudah kalian dengarkan. Dan ditanyakannya itu bagian mana yang belum pahamnya. Misalnya, kenapa ya Bu? Ini harus dikurang misalnya. Kenapa ya Bu? Ini harus dikali 2. Atau misalnya lebih baik lagi, Bu saya ada soal nih Bu, tapi saya ngerjakannya baru bisa sampai sini, lanjutannya gimana ya Bu? Gitu. Alangkah lebih baiknya seperti itu. Jadi jangan kebanyakan mengeluh, lebih baik berusaha dulu gitu. Kemudian saya ingatkan kembali, kalaunya nilai, kehadiran itu diperhatikan, karena kenaikan kelas itu nilai perlu. Jangan disangka sementang sudah mengisi daftar hadir tidak usah mengisi nilai. Jangan sangka juga sementang sudah mengerjakan tugas daftar hadir diabaikan. Keduanya itu sama-sama kalian perlukan gitu. Jadi sekali lagi, walaupun sudah berbulan-bulan kalian daring, berbulan-bulan bosan, tapi kayak beginilah gitu. Nah, keadaan negara kita sekarang, keadaan sistem pendidikan kita sekarang,
Jadi semoga bisa dinikmati aja, dijalani aja, semoga tetap semangat dan bermanfaat. Jangan lupa untuk pelajaran apapun, tidak hanya pelajaran saya. Jika sudah mendengarkan materi itu, kalian harus bisa berani untuk bertanya jikanya belum paham. Kalau tidak berani bertanya ke gurunya, ke teman gitu. Oke? Jadi kemudian satu lagi, karena ini kelasnya daring, kalian harus perhatikan tidak usah menunggu notifikasi dari Classroom. Silahkan kalian lihat di Classroom ketika jadwalnya sudah masuk. Misalnya jadwalnya jam 1, cek jam 1, isi daftar hadir dulu, dengarkan materi. Kalau ada tugas, kerjakan tugasnya. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Oke, sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.